Selamat datang di video pembelajaran bimbingan TIK SMA Negeri 1 Kedungulitian. Video pembelajaran ini akan membahas materi tentang pengenalan aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2010 untuk bimbingan teknologi informasi dan komunikasi TIK SMA kelas 10. Mari kita saksikan bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal tentang menu dan ikon yang ada di aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2010. Untuk materi bimbingan TIK kelas 10 ini, kita akan membahas tentang Microsoft Word. Yang pertama adalah kegunaan dari Microsoft Word itu sendiri. Yang kedua, lembar kerjanya, tampilan lembar kerja dari Microsoft Word 2010. Dan ketiga, kita akan belajar mengenal menu dan ikon Microsoft Word 2010 ini. Perangkat lunak atau yang dikenal dengan istilah software adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa komputer. Nah, secara garis besar, perangkat lunak ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang menerjemahkan bahasa mesin. Itu ada di Windows, Linux, dan juga Macintosh. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis dokumen. Ada Microsoft Word, OpenOffice Writer, Excel, dan perangkat lunak yang lainnya. Microsoft Word 2010 ini adalah suatu program komputer yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Adapun fungsi dari Microsoft Word ini adalah sebagai pengolah kata, sehingga semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kata dapat kita lakukan dengan aplikasi ini. Contohnya adalah seperti membuat surat, membuat tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi, memasukkan gambar, dan membuat dokumen dengan berbagai variasi tampilan. Jadi, Microsoft Word adalah suatu program yang digunakan untuk pengolahan semua dokumen, bisa berupa teks, angka, ataupun gambar. Nah, misalnya adalah surat-surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jendela kerja dari Microsoft Word 2010. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam icon atau tampilan yang ada di sini. Yang pertama, kita lihat di paling kiri atas ada namanya Quick Access Toolbar. Ini adalah berisi ikon-ikon yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan perintah. Quick Access Toolbar ini terdiri dari icon Save, Undo, dan Redo. Ini adalah tampilan standar. Kita bisa menambahkan dengan menu-menu atau ikon yang lain nantinya. Yang kedua adalah namanya title bar. Paling atas ini adalah title bar, menampilkan judul atau nama dari dokumen yang kita bikin. Kita ke sebelah kanan, di sini ada pengaturan jendela. Ada tombol minimis, maximis, dan ada tombol close. Nah, tombol minimis ini untuk mengecilkan atau menyembunyikan lembar kerja kita. Yang kedua ada maximis untuk menampilkan atau membesar dari tampilan dari lembar kerja ini. Yang ketiga ada close tadi untuk menutup lembar kerja dari Microsoft Word 2010 ini. Selanjutnya adalah ribbon. Ribbon merupakan area yang menampilkan tab yang aktif, yang di dalamnya terdiri dari grup-grup, ya. Ada namanya grup clipboard, ada grup font. Nah, ini adanya di tab menu home. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa saja yang termasuk dalam menu yang ada di dalam Microsoft Word ini. Yang kedua tadi ada namanya grup. Grup itu adalah ikon-ikon yang mempunyai fungsi masing-masing.
Di sini ada ikon bold namanya, ada italic, underline dan sebagainya. Ini ada di grup font namanya. Selanjutnya adalah dialog box. Dialog box ini adalah memiliki atau untuk menampilkan jendela fungsi dari masing-masing grupnya itu tadi sendiri. Nah, ini adalah namanya dialog box. Selanjutnya adalah namanya view ruler. Nah, di sebelah kanan atas agak ke bawah, di sini adalah view ruler. Ini adalah menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Nah, kalau kita klik nanti akan disembunyikan dan ditampilkan. Yang selanjutnya adalah ruler. Ruler adalah penggaris yang digunakan untuk mengatur margin pada lembar kerja. Nah, ini adalah rulernya, tampilan dari rulernya. Selanjutnya adalah scroll. Nah, ini tombol scroll. Nah, scroll ini untuk menggulung area lembar kerja dari atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan. Ini yang ada di sini. Ini dari kanan ke kiri atau kiri kanan, ini dari atas bawah atau dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah lembar kerja. Nah, ini adalah lembar kerja tempat kita mengetikkan teks, memasukkan gambar ataupun yang lain untuk pembuatan dokumen kita di sini. Yang terakhir ada namanya status bar. Nah, ini di bawah ini ada namanya status bar. Ada page number di sini untuk informasi nomor halaman, ini halaman 1 dari 1. Ada word count namanya. Word count itu adalah berapa jumlah kata yang sudah diketik. Nah, ini kan masih kosong. Nah, di sini masih kosong, belum ada ketikan. Selanjutnya adalah language. Nah, ini bahasa yang digunakan. Ini udah ada bahasa Indonesia. Terus ada view untuk mengatur tampilan halaman kerja. Nah, di sini ada view shortcut-nya. Terus ada tombol zoom di sini untuk memperbesar dan memperkecil tampilannya, ya, tampilan dari lembar kerja kita. Misalnya tulisannya kecil, nah kita membesar tampilannya, bukan memperbesar hurufnya. Itu tombol zoom. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang ribbon tadi. Ya, ribbon adalah fasilitas yang berisi berbagai macam konten yang ada di dalam Microsoft Word 2010. Ya, berbagai macam menu dan ikon di sini kumpul jadi satu yang namanya ribbon. Nah, ribbon ini terdiri dari beberapa tab menu. Pertama adalah tab menu home, ini ada tab menu insert, tab menu page layout, ada tab menu reference, tab menu mailing, review, dan juga view. Ada juga nanti akan muncul tab yang kalau kita memasukkan unsur lain, misalnya gambar, nah nanti akan muncul tab format. Di situ ada namanya picture tool untuk menformat dokumen yang kita masukkan. Yang pertama akan kita bahas tentang menu home. Nah, menu home ini adalah menu pertama yang terletak di bagian pojok kiri atas. Ini di sini ada tulisan home. Di dalam tab menu home ini kita bisa melihat ada berbagai macam menu yang lain atau grup namanya. Ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, style, dan editing. Nah, menu-menu yang merupakan anak dari toolbar ini disebut dengan ribbon menu. Nah, untuk masing-masing fungsi dari masing-masing ikon ini akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Yang kedua ada menu insert. Nah, menu insert ini di sebelah kanan dari menu home. Ini juga memiliki banyak fungsi. Fungsi utamanya yaitu untuk menyisipkan atau memasukkan objek ke dalam lembar kerja. Yang termasuk dalam menu insert ini ada page, ada tables, illustration, link, header footer, tag, dan juga simbol. Nah, gambar dan tampilannya
seperti ini. Selanjutnya adalah menu Page Layout. Pada bagian Microsoft Word berikutnya ada yang namanya toolbar untuk mengatur layout. Ya, ini adalah Page Layout. Jadi tombol untuk pengaturan layout atau tampilan dari dokumen kita. Kita bisa melihat di dalam menu ini terdapat banyak ribuan menu atau grup-grup menu yang lain, seperti ada di sini Themes, Page Setup, Page Background, Paragraph, dan Rank. Rank itu adalah untuk mengatur layout gambar. Selanjutnya adalah menu Reference. Kalau kita lihat dari gambar menu tersebut, Reference berfungsi untuk pengaturan footnote, pengaturan table of content, pengaturan insert caption, index, table of authorities, ya, table of authorities. Nah, tapi kita jarang menggunakan fasilitas ini. Kita hanya seputar menggunakan fasilitas home, insert, back layout, dan juga nanti ada menu mailing atau tab menu mailing. Nah, ini adalah tampilan dari tab menu mailing. Jadi kita bisa membuat suatu surat yang isinya itu sama, namun penerimanya berbeda-beda. Nah, fasilitas ini di tab menu mailing ini kita bisa gunakan untuk itu. Kita bisa memanfaatkan semua toolbar yang ada di sini, dari Read, Start Mail Merge, Read and Insert Field, Preview Result, dan Finish. Ini adalah berhubungan semua dengan pembuatan surat massal. Menu selanjutnya adalah menu Review. Nah, ini adalah tampilan dari menu Review. Ada Proofing, Language, Comment, Tracing, Change, Compare, Protect. Ini juga sama. Kita jarang menggunakan ini. Di sini ada menu untuk pengaturan spelling dan juga untuk grammar yang berkaitan dengan tata bahasa. Ada juga untuk pengaturan menghitung jumlah kata, juga bahasa yang digunakan, dan juga bisa menyisipkan komen. Menu pada toolbar review ini termasuk yang jarang ya kita gunakan, seperti saya bilang tadi, karena kita hanya familiar atau menggunakan hanya sebatas pengetikan dan pembuatan dokumen. Nah, untuk pembahasan lebih detail tentang fungsi menu dan ikon yang ada di setiap tab menu ini akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir adalah menu view. Menu view ini adalah menu untuk mengatur tampilan lembar kerja. Nah, ada beberapa pengaturan untuk menampilkan 2 halaman di sini, untuk ruler, dan juga navigasi halaman. Kita bisa melihat di gambar di atas terdapat pengaturan dokumen view. Ada show, zoom, window, macros. Ini juga akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Demikian penjelasan dari menu dan ikon yang ada di aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2010. Selamat belajar, sukses selalu. Demikian materi tentang pengenalan aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2010. Bimbingan TIK kelas 10 SMA Negeri 1 Purworejo. Selalu ikuti video pembelajaran seputar bimbingan TIK dan informasi lainnya di channel media pembelajaran bimbingan TIK SMA Negeri 1 Purworejo. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran bimbingan TIK selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran bimbingan TIK yang baru.